Halo guys, kemarin kita udah belajar bareng-bareng caranya buat AI chatbot di Telegram. Nah, kali ini kita akan belajar sesuatu yang krusial juga, yaitu membuat service account. Dimana kalau teman-teman mau menghubungkan workflow di end-to-end dengan produk dari Google, contoh Google Sheet, Google Drive, dan yang lainnya, seringkali teman-teman yang bekerja di otomatisasi mengambil jalur singkat, langsung memberikan kredensial langsung ke seluruh Google Drive, yang mana menurut saya pribadi ini cukup berbahaya. Karena itu kita perlu menggunakan cara yang lebih praktis dan lebih aman, yaitu menggunakan service account. Pertama-tama kita perlu tahu apa sih itu Google Service Account. Google Service Account ini adalah akun Google khusus yang mewakili aplikasi atau mesin. Dan bukan individu begitu ya. Dan biasanya kalau kita punya akun Google, kan diwakili dengan Gmail. Contoh, misalnya emailku at gmail.com. Nah, Google Service Account juga seperti itu. Cuma di bagian setelah add itu adalah nama dari project yang kita pakai. Jadi mirip seperti email, hanya biasanya lebih panjang. Nah, Google Service Account ini digunakan untuk autentifikasi otomatis antar server. Salah satunya yang kita pakai saat ini adalah untuk workflow end-to-end, tanpa memerlukan interaksi pengguna atau password biasa. Nah, ini kita coba lihat beberapa perbedaan antara akun biasa, akun gmail.com kita, dengan service account yang robot atau aplikasi. Nah, pengguna utamanya tentu individu kita, begitu ya. Tapi kalau service account ini aplikasi atau server. Metode autentifikasi, cara loginnya, gitu ya, atau cara memberikan otoritasnya. Kalau akun biasa kita masukin email, masukin password, begitu ya, dan kita pakai verifikasi dua arah, 2FA atau OAuth. Nah, kebanyakan teman-teman yang menggunakan ADN ini ambil jalur singkat, langsung aja kasih yang OAuth atau authentication, begitu ya. Sementara memang kelihatan praktis di awal, tapi sebenarnya kalau secara resiko juga itu memberikan langsung akses ke semua yang ada di Google Drive kita. Tentu aja nggak mau dong kita langsung masukin semua Google Drive kita ke dalam end-to-end. Karena namanya di dunia internet tidak ada yang 100% aman. Tapi kalau service account, ini kita untuk login atau autentifikasi kita hanya menggunakan key file atau JSON. Nanti kita akan lihat sama-sama caranya gimana. Dan sifatnya itu otomatis senyap. Kemudian aspek selanjutnya adalah stabilitas koneksi. Nah, untuk akun biasa itu sesi bisa kadaluarsa. Ya, jadi akhirnya butuh login ulang. Tapi kalau service account ini sangat stabil dan tahan lama, 24/7, 24 jam tanpa henti. Kemudian yang selanjutnya akses data. Nah, kalau akun biasa itu luas ke semua data pribadi akun. Nah, ini yang teman-teman yang seringkali menggunakan EDN, ini ambil cara singkat OAuth, akhirnya semua satu brankas Google Drive itu kita masukin ke end-to-end. Saya sempat ngobrol dengan seseorang, awal-awal ketika saya belajar end-to-end, begitu, dia bilang, buat akun Google baru aja bang. Gampangnya begitu. Kalau dipikir-pikir, iya sih. Tapi kan repot. Hari-hari ini apalagi kalau buat akun Google baru, itu kita nggak bisa sembarangan. Diwajibkan menggunakan nomor, dan satu nomor itu seperti ada batasnya berapa Gmail yang dia bisa buat. Perlu login QR dan lain sebagainya. Teman-teman kalau sering buat akun Google pasti paham lah. Kemudian yang selanjutnya, kalau service account ini akses datanya ini terbatas hanya ke data-data yang memang kita sengaja bagikan kepada service account. Teman-teman tahu nggak ketika teman-teman bagikan contohnya Google Sheet, kan teman-teman perlu add editor misalnya gitu atau add viewer gitu. Nah, kita bisa perlakukan service account sama seperti kita memperlakukan akun Gmail biasa. Dan aksesnya juga kita bisa batasi, misalnya hanya melihat, membaca dan menulis juga bisa. Jadi ini manfaat dan mungkin alasan kenapa kita harus menggunakan Google Service Account daripada OAuth Google langsung untuk workflow otomasi di end-to-end. Yang pertama yaitu koneksi stabil 24/7 non-stop gitu ya. Karena dia menggunakan key file abadi yang JSON tadi. Abadi kecuali kiamat. Kemudian tidak ada resiko sesi kadaluarsa dan sistem berjalan terus tanpa henti. Kemudian yang kedua adalah privasi terjaga. Jadi saya tadi sempat sebut, kita tidak perlu memberikan satu Google Drive, satu brankas ke end-to-end.
karena rawan, gitu ya. Tapi kita bisa berikan hanya file-file yang terkait dengan NNN itu sendiri. File yang tidak ada kaitannya dengan NNN, otomasi kita, itu bisa tetap aman dan tidak dapat diakses sembarangan. Jadi benar-benar data pribadi kita ini tetap aman dan terpisah, teman-teman. Dan yang terakhir adalah independen, tidak terikat akun pribadi. Yang dimaksud tidak terikat di sini berarti sekalipun kita mungkin mengubah password akun pribadi kita, itu tidak akan ada pengaruh ke workflow yang ada. Ya, ini sedikit typo ya, mohon maaf. Jadi, benar-benar dia berfungsi sebagai akun robot yang mandiri. Ayo kita mulai belajar bagaimana kita buat Google Service Account sekarang. Teman-teman, kita langsung aja. Yang pertama, teman-teman ke website ini, consolegooglecloud.com. Nanti saya akan sematkan linknya di deskripsi, jadi jangan khawatir. Kemudian kita membuka select project, ya. Kita buat new project. Silakan diberikan project name-nya, misalnya Live with Bram 2026. Kemudian kalau sudah, create. Nah, oke. Teman-teman select dulu project yang mana yang mau dipakai. Nah, ketika udah masuk projectnya, ke sebelah kiri sini, teman-teman cari I am an admin, kemudian pilih service account. Tampilan seperti ini, teman-teman pilih create service account. Kemudian berikan service account name, jadi nanti namanya misalnya adalah bot. Berarti nanti kita akan dapat email bot 589@techwithbram2026imgserviceaccount.com. Nah, ini tampilan email dari Google Service Account ya. Silakan kalau mau diberikan deskripsi, bot yang membantu workflow NNN misalnya, ataupun tidak diberikan deskripsi juga tidak masalah. Create and continue. Select a role, pilih aja sebagai editor. Oke, kalau udah, done aja. Nah, teman-teman udah dapet nih di sini, sudah jadi. Teman-teman klik aja di sini dan masuk ke keys, dan kemudian create new key. Nah, pilih yang JSON. Nah, teman-teman bisa lihat nanti akan ada file yang terdownload di browser. Ya. Nah, kalau kita sudah buat key, kita cari sekarang, kebanyakan kita pasti pakainya di Google Sheet. Jadi kita harus tambahin scope-nya di Google Sheets API-nya. Kita enable di sini. Ya. Jadi kalau kita bekerja dengan Google Cloud Console ini seperti ada izin di dalam izin, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, selain Google Sheet, kita bisa juga aktifin untuk Google Drive-nya. Jadi nanti ketika kita pakai service account-nya untuk Google Drive, misalnya share file, share folder, kita nggak perlu kembali ke Google Cloud Console-nya ini. Cukup kita kerja sekali, langsung semua siap dipakai di NNN. Oke teman-teman, selanjutnya kalau kita udah buat service account-nya, kita tinggal... Nah, kemudian kita copy. Dan kemudian kita masuk ke data di mana kita akan pakai untuk NNN-nya. Contohnya kita akan masuk ke Google Sheet, seperti itu ya. Ini saya sudah buatkan mockup table 2026 wishlist item. Tinggal share aja kawan-kawan. Kemudian kawan-kawan masukin, paste di sini ya. Hilangkan aja notify-nya, dan dia ini tergantung ketentuan dan fungsi yang teman-teman akan buat nantinya. Misalnya teman-teman akan buat workflow yang dia butuh untuk menulis, jadi pastikan posisinya adalah editor. Kalau misalnya dia fungsinya hanya untuk membaca data begitu ya, pakai viewer aja sudah cukup. Jadi scope-nya teman-teman bisa batasi lebih lagi. Oke, misalnya saya cuma untuk ambil data, saya pakai viewer gitu ya. Sudah di-share. Sekarang kita buka JSON file yang kita udah download tadi. Nah, ini teman-teman, kita buka aja.
Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini ada yang namanya private key, ada tanda petik, dan teman-teman kalau ngelihat ke paling belakang, ini diakhiri dengan tanda petik. Jadi teman-teman cukup copy setelah tanda petik ini, Shift N di keyboard, kemudian dipilih yang diupdate oleh tanda petiknya aja. Copy, kemudian teman-teman tutup aja, dan teman-teman pindah ke NNN-nya. Nah, di sini teman-teman buka Create Workflow, teman-teman plus, teman-teman sheet misalnya di sini. Oke, kita pilih yang get. Ya, teman-teman masukin create new credential, begitu ya. Dan kemudian teman-teman pilih service account. Dan ini teman-teman bisa ganti, misalnya TWB lah, TWB service account, TWB SA. Nah, ini ganti aja misalnya regionnya ke Jakarta, gitu. Kemudian emailnya, dan ini teman-teman masukin yang di dalam tanda kutip tadi. Nah, kemudian teman-teman kembali lagi, teman-teman paste di sini. Ya, kalau udah di save, nanti kalau udah menunjukkan connection tested successfully, berarti udah berhasil ya. Nah, kemudian ini tinggal pilih aja, teman-teman bisa gunakan from list, by URL, atau by ID. Yang paling gampang sih from list, tinggal dicari aja nama dari file sheet-nya. Ini kebetulan cuma satu ya, jadi langsung muncul test sheet, dan pilih untuk sheet tab-nya yang mana, hanya satu. Nah, ini teman-teman tinggal pilih, misalnya mau difilter berdasarkan apa, gitu ya. Nah, kita matiin aja tanpa filter, kita coba execute step. Nah, ini sudah langsung terbaca semua datanya, begitu ya teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti itu cara kita membuat Google Service Account. Saya berharap apa yang teman-teman udah tonton hari ini bisa jadi ilmu dan manfaat bagi kehidupan teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan, silakan langsung aja drop your comment below. Have a good day. Bye-bye.